Ask yourself what sort of values you want to pass to your children. Jadi coba renungkan saudara, apa nilai-nilai yang saudara miliki yang saudara ingin teruskan dimiliki oleh anak-anak kita. What sort of values do you want your children to have? Apa nilai-nilai yang kita mau anak-anak kita miliki. I have a friend who is in the financial industry. Saya punya seorang teman yang bekerja di industri keuangan. He said, Jason, a lot of families want to pass down valuables. Dan dia berkata pada saya, Jason, banyak keluarga yang ingin memberikan barang-barang yang berharga untuk diteruskan pada anak-anaknya. And he said it's more important to pass down values rather than just valuables, because valuables without the valuables will disappear very fast. Jadi sebenarnya lebih penting meninggalkan nilai-nilai kita daripada barang-barang yang berharga itu pada anak-anak kita. Karena barang-barang yang berharga itu tanpa nilai yang benar dalam hidup mereka akan segera hilang. Okay, just on your own, think of maybe 3 values that you want to pass to your children. Ya, silakan pikirkan apa kira-kira 3 nilai yang kalian mau anak-anak kalian miliki. Okay, 30 seconds. 30 detik, ayo merenung. What do you think is important? Apa yang penting menurut saudara? And why? Dan kenapa? Why these are the top 3 for you? Kenapa 3 hal ini yang terpenting dalam hidup saudara? You can write it down if you want, or you can remember because it's only 3. Saudara bisa catat atau ingat-ingat aja 3 hal tersebut. Now, this what I want you to do now. If you're husband and wife, then turn to each other. If not, turn to someone, maybe 2, 3 people, and then share. Each one take turn. This is my top value, explain why. And then the other person, this is my top value, explain why. And if there's time, you go second round. Kalau ada di antara saudara suami istri, ayo saling hadap-hadapan dan diskusikan ya. Apa yang 3 yang terpenting menurut suami dan mengapa, sampaikan pada istri saudara, dan sebaliknya para istri menyampaikan pada suaminya apa 3 terpenting dan mengapa. Dan buat saudara yang hadir di sini tidak membawa pasangan, saudara bisa berkumpul 2-3 orang dan mulai menyampaikan apa 3 hal yang terpenting dan mengapa saudara menganggap itu penting. Okay, so just turn to the left, turn to the right, Ayo, or turn boleh behind, balik kiri, balik kanan, turn to the silakan. front. Okay. Silakan saudara. 2, if your husband and wife stay together. If not, if your spouse is not here, look for 1 or 2 others. Ayo, kalau saudara datang suami istri, mulai diskusi. Ya, waktu kita terbatas, mulai diskusi saudara. Kalau saudara datang sendirian, bisa lihat kiri, lihat kanan, diskusi ya dengan teman saudara di samping. And if you see somebody on his own, invite him to join you. Ya, kalau saudara lihat ada yang masih sendirian, ajak untuk terlibat dalam diskusinya. Okay, you can start 5 minutes. 5 menit. What is the value? Why it is important to you? Apa nilai saudara dan mengapa itu penting? Timekeeper tolong ya 5 menit. School value is in the banner. 1, 2, 3, 4, 5. Some of these are quite common. Yeah. Compassion, integrity, very common. All these are very common. It may come up. It may be very simple. But I have a point that I want to bring up. Actually, right now they can build the apps and then the result send it right away. And the big one is pop up in the middle, the big one. If it's correct, then correct all over. Can do it actually. Yeah. If you bring my slides, next time you can go to the church. Yes. You can do what they call, I forgot, the apps.
They just type and then it show up. It's all together the same answer. And the outlook is so good because it's scrambled words. And then the big one is in the middle. Tiga menit lagi ya saudara, 3 menit lagi. Biar bisa bagi-bagi waktunya, temannya bisa sharing. Two more minutes. 2 more minutes. Ya 2 menit lagi. Put the timer there. Okay, thank you. Oke, terima kasih semuanya. Can I hear what values y'all came up with? Somebody can shout this side. Anybody? Bisa ada yang meneriakan nilai apa tadi yang didiskusikan, yang kalian miliki, yang kalian ingin rasa penting? Honesty. Honesty, very good. Honesty. This side. Oke, One kejujuran, value. apalagi? Yang ini? Yang tengah? Apa? Wisdom. Wisdom. Tada. Wah, itu baca kayaknya. Ini value-nya CBCS by the way ada di pinggir. But Nyontek, cannot just nyontek. follow lah, yo. Cheating. This side. Yang kanan ada? Love. Love. Wonderful. Okay, one more Kasih. from behind. Yang belakang, sayap kiri, ada? Just shout one. Teriak, Yes. Fear Fear of of God. God. Wonderful. This side at the back. tengah, belakang. Ada yang dari sharing? No? This side?
Ada belakang? Faithful. Faithful. Wonderful. Thank you. Thank you. Now, let's watch this video and then you will know what I'm trying to teach all of you. Mari kita lihat video ini dan mudah-mudahan kita nangkep apa yang mau disampaikan ya. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his back there? Go back where you came from. Learn to speak Go back where you came. You don't know anything to me. What's wrong with you, Harry? You know, the research on child abuse show that if I abuse my wife, chances are my son will abuse somebody else. Jadi penelitian mengenai penganiayaan anak, So ketika seorang ayah memukul istrinya, maka kemungkinan besar anaknya juga akan memukul istrinya kelak. you know, I was in Malaysia one time and I asked them, you know, similar, what sort of values you want to pass to your children? Ketika ada satu seminar di Malaysia, saya juga bertanya pada orang tua seperti tadi, apa yang nilai yang penting? Somebody bagi kalian? shouted, the Bible! Ada yang berteriak Alkitab. So all of us got to live up to the teachings of the Bible. Ya, semua akhirnya kita harus terlibat dalam Alkitab. Because children see, children do. Karena apa yang anak lihat itu yang anak-anak lakukan. So that means we are teaching values even when we are not teaching values. Yang mau disampaikan adalah kita sebenarnya sedang mengajarkan nilai-nilai walaupun kita mungkin tidak mengucapkannya. How I treat my wife, Bagaimana saya memperlakukan istri saya, how I treat the waitress in the restaurant, bagaimana saya memperlakukan pelayan di satu restoran, whether I walk past somebody who needs help, apakah bagaimana saya ketika melewati seseorang yang mungkin butuh bantuan di pinggir jalan. our children are learning all the time. Anak-anak kita mengawasi kita setiap saat dan belajar dari kita. So the tip here is live out the values you want to teach. Jadi tip nomor 6 adalah hidupi nilai-nilai yang kita mau anak-anak kita dapatkan atau apa yang kita mau ajarkan pada anak-anak kita. So if husband 3 values, wife 3 values, all different, add up 6 values, then you have to say to each other, hey, you say right now honesty, how come just now you tell lie? Jadi kalau suami punya 3 value, istri punya 3 value, ya kita saling mengingatkan ya, katanya mau ngajarin kejujuran, gimana nih anak kita? Next one. Tip berikutnya, I'm going to tell you a story. saya mau cerita satu kisah. My son never, I wanted my son to learn how to swim Saya mau anak saya bisa berenang, because I don't know how to swim. karena saya tidak bisa berenang. My parents didn't teach me how to swim. Orang tua saya tidak mengajari saya bagaimana caranya berenang. So I struggled when I went to national service in Singapore. I struggled. Saya jadi terkendala ketika saya ikut wajib militer di Singapura. So I sent my son for swimming lessons. Saya kirim anak saya untuk belajar berenang. Finally, there was a test. Akhirnya ada tesnya, And it was on a Saturday morning. Sabtu siang. His lessons are normally in the evening.
Oh biasanya tesnya itu sore-sore, hari itu pagi. In the morning it's very cold, the water is very cold. Kenapa sore? Karena kalau pagi airnya terlalu dingin. And when he has his swimming lessons, very few people in the pool. Dan sebenarnya waktu dia dalam sesi latihan, cuman sedikit orang di kolam itu. But during the test, whole row of students all getting ready to jump into the pool. So many. Tapi waktu tesnya dilakukan, banyak sekali anak-anak di kolam renang itu ya. All the parents were lined up, all cheering their sons and daughters. Jadi banyak orang tuanya juga semua nemenin, jadi ramai sekali ya anak-anak dan orang tua. And the coach was there. The coach is like, he wants all his students to pass, right? The coach. Ya pelatihnya juga pasti mau semua anaknya lulus kan. So the examiner, 1, 2, 3, blow the whistle, all jump in. 1, 2, 3 ditiup peluitnya semua loncat. My son was in the middle. Anak saya di tengah, He was smaller than everybody else. kecil dibanding anak-anak lain seusianya. So as he was trying to swim, a lot of them went in front of him and they were kicking the water. Jadi waktu dia mulai meluncur, ternyata anak-anak yang lebih besar yang di depan tuh nendangin air ke muka dia. The water was cold. I saw him shivering. Fear was on his face. Jadi airnya sangat dingin dan saya lihat wah dia bergumul lah. He wasn't Dengan familiar percikan with air this itu. setting. He wasn't familiar. It's just so many. Jadi terlalu ramai lah kolamnya, dia nggak terbiasa dengan situasi kolam So seperti I was itu. in the middle of the pool just waiting for him to come. Saya ada di tengah kolam ya di sisi itu, saya menantikan dia lewat. I have to decide. Do I ask him to stop and try again another day? Or I cheer him and say, you can do it, son. Jadi saya harus memutuskan waktu kalau dia nyampe ke tengah, udah lain kali aja coba lagi atau ayo terus nak. When he came to the middle of the pool, he looked at daddy. Waktu dia sampai di tengah, dia lihat pada saya, I look at him. saya lihat dia. The coach said, come on Samuel, what are you doing? You're so slow. Pelatihnya bilang, ayo Samuel terus, kenapa pelan banget? He was looking at me Dia lihat sama saya for permission to fail. untuk izin untuk gagal kali itu. I said, come. He never said a single word. He couldn't. He was struggling. He was in and out of the water. I said, come. Dia bergumul ya di air itu, keluar masuk air. Dan dia nggak ngomong apapun, tapi saya bilang sini nak. The coach looked at me. It's like, what's wrong with this father? Pelatihnya ngelihat saya, kenapa nih ayah ini nih? All the parents look at me and said, yeah, what's wrong with this father? Nah, semua orang tua juga, ini kenapa nih ayah nih manggil anaknya ke pinggir? When the coach never helped my son. I went down, I pulled him out of the water. Jadi coachnya nggak menolong anak saya mendekat dan saya tarik anak saya keluar He dari was kolam, shaking. gemetar, kedinginan. I know my son better than the coach knows my son. Saya lebih kenal anak saya dibanding pelatih itu kenal anak saya. I quickly pull him to the back, hide behind some wall. Saya cepat-cepat ke belakang tembok, menyembunyikan anak He saya, sat down, remove the goggles, melepas kacamata renangnya, duduk, and he broke down and he cried. dan anak saya nangis, hancur. I knew he's going to cry, so I took him away from everybody. Saya tahu nih anak saya bakal nangis, jadi saya sembunyikan dia dulu. And I said to him, son, you swim half the pool. You did very well already. Saya bilang sama anak saya, nak kamu udah setengah kolam renang, kamu udah bagus banget. Daddy cannot even swim. Saya aja nggak bisa berenang sampai hari ini. It's okay to try again. Nanti bisa coba kali ke depan. And the Oke. next time he tried, he passed. Dan kali berikutnya dia lolos. Give our children permission to fail. Tip berikutnya, izinkan anak-anak kita untuk gagal. Encourage them to try again another day. Semangati mereka untuk terus coba lagi di hari berikutnya. You know, my son became an officer in the army, one of the top officers for his batch. Jadi waktu anak saya wajib militer di Singapura, anak saya jadi salah satu perwira yang bagus di angkatan dia. He did things in the national service in the army that I could not even do. Dia melakukan hal-hal di wajib militer yang waktu saya jalani wajib militer saya nggak bisa lakukan. Another exercise. Latihan lain. Let's recollect childhood memories of our own father. Ingatlah beberapa memori atau kenangan kita
waktu kita masih kecil bersama dengan ayah kita. I remember when I did this exercise, I remember when I was young, I will always walk to the start of the house and I will be waiting for my father to come home. To the what? You walk To further away from my house to the road, and I just waited for my father to come home from the shipyard because my dad works in the shipyard. Jadi saya ingat waktu saya kecil, banyak kali pulang di rumah, saya berdiri di pinggir jalan untuk nunggu ayah saya pulang kerja dari bidang perkapalan. We all stay in the quarters, the staff quarters, and whenever the siren sound, that means the shift is over and the fathers will come home. Oh, jadi kita tinggal kayak di dormitory gitu, jadi ketika ada sirine berbunyi, oh tandanya ini shift pekerjaan itu udah selesai, saya nunggu di pinggir itu untuk nunggu ayah saya pulang. And very often the other fathers will walk past me and will be saying, hey, where's my father, where's my father? Dan banyak kali ayah-ayah lain udah melewati saya dan saya lagi tetap mencari di mana ayah saya. And he didn't come home. Banyak kali ayah saya nggak pulang ke rumah. Because he continued to work the next shift to earn more money to feed 8 children. Banyak kali yang ayah saya lakukan adalah lakukan shift berikutnya, lanjut shift berikutnya untuk menghidupi kami, keluarga dengan 8 orang anak. So I'm sure you will have different memories of your own father. Saya percaya bahwa setiap dari saudara punya memori yang berbeda tentang ayah kalian. You're going to close your eyes for 1 minute and then, okay, allow the memories to come back. You will have happy memories. Sometimes it may not be so happy. Jadi nanti kita akan pejamkan 1 menit mata kita dan mencoba mengingat memori dengan ayah kita. Mungkin beberapa dari saudara ada memori yang indah bersama dengan ayah saudara. Beberapa juga mungkin ada memori yang kurang terlalu indah bersama Okay, dengan ayah everybody saudara. close your eyes. Oke, sekarang silahkan 1 menit saudara pejamkan mata saudara untuk mencoba mengingat memorinya. Go as far back as you can, a little boy, a little girl. Ingat memori di waktu sejauh mungkin, sewaktu saudara sekecil mungkin. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You can open your eyes now. Oke, silakan buka mata saudara sekarang. I'd like you to turn to someone, could be your wife, could be your husband, or someone in the group. Again, make sure you have someone to share with. Whatever you are prepared to share, you don't have to share everything that come back, right? Whatever you are comfortable to share with the person next to you. Silakan sharing dengan pasangan saudara atau dengan orang yang tadi saudara sudah sharing tentang value. Apa yang saudara ingat tentang ayah saudara. Hanya apa yang saudara nyaman untuk ceritakan saja. Yang saudara tidak nyaman untuk ceritakan, tidak perlu diceritakan. Silakan mulai berbagi saudara satu dengan yang lain. Okay, each person take 1.5 minutes. Ya, setiap orang bisa share 1 sampai 1,5 menit.
2 more minutes. 2 menit lagi ya. Yeah, 2 more minutes. Feel free to share. One more minute. 1 menit lagi. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I think some of you, husband and wives, you are probably sharing this for the first time. Mungkin ada beberapa dari antara saudara, suami dan istri baru membicarakan hal ini hari ini. And if Pertama you kali. are here without your spouse, you can go home and do it together with your spouse. Get to know each other better. Kalau saudara datang atau hadir kali ini tidak bersama dengan pasangan saudara, bisa coba ini di rumah ya, mendiskusikan hal ini. So how many of you have happy memories? Berapa banyak yang punya happy memory, kenangan yang indah bersama dengan ayah? How many have not so happy memories as well? Berapa banyak yang kurang indah dengan ayah? How many have both? Yang dua-duanya? I think most of us will have both. I remember my mom. If you ask me to think about my mom, I will remember her chasing after me. Kalau saudara bertanya apa yang saya ingat I run under the tentang table. mama saya, wah mama saya tuh ngejar saya ya. I run under the table Saya sering ngumpet di kolong meja kalau dikejar ibu saya. because she's quite big size, so she cannot squat. Karena badan ibu saya agak gemuk, jadi susah untuk jongkok. And then the kolong cane meja. will go like that. Nah, cuman gitu-gitu aja rotannya ya. I always say, I go in a horse, I came out a zebra. Saya selalu bilang saya ke kolong meja itu jadi seekor kuda, saya keluar jadi zebra. Karena disabetin gitu sama mamanya ya. What if 10 years, 20 years down the road, your children become parents and they send their children to this school? Apa yang akan terjadi ketika mungkin 10 atau 20 tahun ke depan, anak-anak saudara sudah menjadi orang tua dan mengirimkan anak mereka ke sekolah ini? And then the school said, wow, 10 years ago, Jason Wong did a very good talk. Ask him to come and talk again. Oh 10 tahun yang lalu Jason Wong bagus nih ngomongnya. 10 tahun yang ke depan nanti Jason datang lagi. And your children are parents sitting in this hall. Nah sementara yang terjadi anak-anak saudara yang duduk sebagai orang tua di ruangan ini. I ask them to close your eyes and think about your father. Saya akan katakan sama anak-anak saudara, ayo sekarang tutup matanya 1 menit, pikirkan tentang ayah kalian. Will they have happy memories of you or will they have not so happy memories of you? Apa yang ada di kepala anak-anak kalian? Apakah akan ada memori yang indah bersama dengan kalian atau memori yang kurang indah dengan kalian sebagai ayah mereka? The tip here is decide today how you want your children to remember you. Jadi tips nomor 8 adalah putuskan sekarang bagaimana Anda ingin dikenang oleh anak Anda. I remember just now the poster for the sports day is to create happy memories, to create memories. Ingat tadi ada pertandingan olahraga untuk menciptakan kenangan-kenangan yang indah ya. Well, give you some ideas how you can create memories. Saya akan kasih beberapa ide, kita bisa punya kenangan yang indah bersama Spend time anak-anak at kita. home. These are my children. Many years ago, they were young. Ini anak saya waktu mereka masih kecil-kecil. Ya. My son very cheeky boy.
Ya, anak saya ini yang kecil nih. So activities at home also must go out lah. If your children are very active, like my son very active, must go out. Bisa di rumah kegiatannya, bisa juga di luar rumah ya. Kalau anak kita aktif, ya bisa kegiatan di luar ya, mancing atau apa ya. And then must celebrate special occasions. Kita merayakan hari-hari yang spesial. But if you celebrate birthdays like that, it's very boring. Tapi kalau ulang tahun hanya seperti ini membosankan lah ya, hanya tiup lilin. Which birthdays do you remember? Ulang tahun mana yang saudara ingat? First year, first candle, second year, second candle, third year, 3 candles, 4 candles, 5 candles, 6 candles, 8 candles, 20. Which candle you remember? Ulang tahun keberapa ya? 1 lilin dari umur 1, 2 lilin, 3 lilin, sampai umur berapa yang saudara ingat ulang tahun saudara? So I wanted to create happy memories for my daughter. Saya mau ciptakan memori yang indah buat anak saya, anak putri saya. So when she was in kindergarten, before she goes to primary 1, 6 years old, I decided I will wake up very early, I will use helium gas, blow the balloons, float up in the ceiling, so when she wakes up, wow, she see pink balloons in her ceiling. Saya memutuskan waktu itu, wah anak saya umur 6 tahun, waktu dia ulang tahun saya mau bikin atapnya itu, plafonnya itu penuh dengan balon. Jadi saya tiup pakai gas helium, balon-balon warna pink, penuhi kamarnya. And then I have this happy birthday banner I wanted to put on the wall, but wall so boring because I got extra balloons. So I wanted to float the banner up in the sky. Saya punya banner happy birthday, cuman kalau cuma sekedar ditempel di tembok, membosankan. Jadi saya pakai balon-balon untuk menerbangkan banner itu. If you want to do that, you make sure you wake up very early because you need to blow a lot of balloons to make it float. Saudara kalau mau lakukan itu harus bangun pagi sekali karena makan waktu itu niup balon satu-satu. So when she woke up, she saw the balloons in the ceiling. She was so happy. Jadi waktu anak saya bangun, putri saya bangun, dia lihat, banyak sekali balon di plafon, dia senang banget. Dan dia peluk saya. Thank you, Daddy. Thank you Papa. And then I show her, look at the banner, happy birthday banner. Dan saya kasih lihat nih, lihat bannernya nih yang saya buat. So when she's a teenager, I asked her, Sarah, which birthday you remember? Nah, waktu anak saya remaja, saya tanya sama dia, Sarah, kamu ingat ulang tahun yang mana? Dalam hidup kamu. She cannot remember this one. Yang ini dia nggak ingat. She said, that one. Yang itu katanya. I said, which one? Yang mana? That one with the balloons lah. Yang itu tuh, yang penuh balon. And so when she was 17 years old, jadi waktu dia berusia 17 tahun, I kept asking her, Sarah, which birthday you remember? Sarah, ulang tahun mana yang kamu ingat? She said, Dad, stop asking the same question lah. Dia bilang, udah jangan nanya-nanya lagi lah pertanyaan yang sama terus. It's the same one Tiap now. tahun, sama yang ini. Yeah, I realized, wow, I cannot just do one time. I must keep doing new things, right? Jadi saya bilang, wah ini kalau yang diingat cuman ini, nggak bisa lah. Saya harus bikin sesuatu lagi yang baru buat anak saya nih. So on the 17th birthday, I said I must do something special to surprise her. Jadi saya pikir, wah ini usia 17 tahun ini saya bikin sesuatu lah yang surprise untuk dia. So after birthday dinner, we had ice cream and I was about to bring out the ice cream cake to surprise her birthday. Jadi 17 tahun saya siapin kue bolu es krim ya untuk kasih surprise untuk anak saya. But before my cake can come out, there was another cake that came out and then there were 2 families. Surprise, they sing happy birthday. Sebelum kue es krimnya itu keluar, udah ada keluarga lain yang nyanyi, tahu-tahu happy birthday surprise buat anak Then saya. before I can bring out my cake, there's a group of boys this side, they bring out their cake and surprise. Sebelum saya keluarin kue ulang tahunnya itu ada gerombolan lagi anak-anak pemuda yang surprise juga anak saya gitu. So I said, God, how? I cannot wait until next year, no? Jadi bilang, wah saya harus mulai lagi tahun depan untuk surprise dia. And God gave me the idea. God said, go and ask the boys to bring out the cake for you and ask them to sing to your daughter. Jadi Tuhan kasih ide sama saya, minta seorang cowok bawa keluarin kuenya dan cowok itu nyanyi buat anak saya. So all the boys were so excited. As a father, I give them permission to sing to my daughter. Anak-anak cowok itu senang karena saya sebagai ayah izinin mereka untuk nyanyi buat anak saya. The only problem is I forgot to tell them my daughter's name. Let's watch the video. Masalahnya saya lupa ngasih tahu nama anak saya sama cowok-cowok itu. Ini videonya. You get a bike again.
The boys are all strangers. I don't know them. Itu bukan teman-teman cowok dia, nggak ada yang kenal sebetulnya. So when my daughter was 20 plus years old, I said, Sarah, which one you remember? Jadi waktu anak saya umur 20 tahun saya nanya lagi, ulang tahun mana yang kamu ingat? She said, that two. Nah yang dua itulah, yang dua. Now it's not my job to surprise her anymore. Sekarang bukan tugas saya lagi untuk kasih surprise buat dia. It's a husband's job to surprise her. Nah, tugas dari suaminya sekarang untuk kasih surprise buat dia. So create memories in fun and creative ways. Jadi ciptakan kenangan dengan cara-cara yang seru dan menyenangkan. I met a father 3 months ago. Saya bertemu dengan seorang ayah 3 bulan lalu. She has 3 daughters. Dia punya 3 orang putri. She heard me gave this talk some years ago. Dia mendengarkan saya pernah menyampaikan hal ini beberapa tahun sebelumnya. The wife thanked me when she saw me. Istrinya menghampiri saya dan mengucapkan terima kasih. She said, my husband has been giving surprise to all 3 daughters every year. Dia bilang suami saya kasih surprise terus sama 3 putri saya setiap tahun. Last video. Video terakhir. What if fathers are not there? Apa yang terjadi ketika ayah tidak hadir dalam kehidupan seorang anak?
You know, this bear is very fortunate. This little bear is very fortunate. Beruang kecil ini sangat beruntung. I also know of a lot of little bears that are not so fortunate. Saya mengenal cukup banyak beruang-beruang kecil yang tidak beruntung. Because of father's absence, because of abusive fathers, uninvolved fathers. Karena ayah yang tidak hadir, ayah yang memukuli anak-anaknya, dan ayah yang tidak peduli dengan anaknya. That's why God put on my heart in Singapore to start a national fathers movement to reach fathers, to equip fathers, to help fathers. Itu sebabnya Tuhan memberikan pada hati saya untuk membangkitkan para ayah di Singapura, membuat satu kegerakan nasional untuk memperlengkapi para ayah. So the last tip is be there for your children. Jadi tip yang terakhir adalah hadirlah untuk anak Anda. The world is getting more and more challenging. Dunia ini semakin lama semakin menantang. So these are the 10 tips, first 5 tips. Ini 10 tips dirangkum, ini 5 tips pertama. Even if you start with one, I think you will become a better dad, a better mom. Bahkan kalau saudara pilih salah satu aja dan saudara mulai lakukan, saudara akan menjadi ayah dan ibu yang lebih baik. The next 5 tips. Berikutnya 5 tips terakhir. And I'm really impressed by the management of the school because I understand that they always organize parenting workshops for you. And I know they're going to organize special workshops for fathers. So I do encourage all of you to take advantage of these equipping workshops. Ya, saya berterima kasih pada pihak sekolah yang melakukan dengan baik seminar ini, dan saya tahu bahwa sekolah ingin memperlengkapi saudara, dan kedepannya akan ada workshop buat saudara sebagai seorang ayah, khusus untuk para ayah, dan saya mendorong saudara untuk terlibat atau ambil bagian dalam workshop tersebut. So we're going to have a time of Q&A, and I have one last video which I will show at the end of the Q&A. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab, dan saya punya satu video yang paling terakhir akan saya tampilkan sebelum kita menutup sesi kita. Thank you. Terima kasih. Not yet, later. The video to be shown later. Videonya nanti ditampilkannya, enggak sekarang. Q&A silakan. Okay, thank you. We receive some couples of questions. So, Mr. Jason, can you just read, and Pak Jolan, could you please translate, yeah, if it's in English? So the question number This is the 1, question. talking about spending time with kids around 4 until 8 years old, how long is considered enough? Because kids will want to spend as much as possible, but we have limitation of time. Jadi untuk anak usia 4-8 tahun, apakah ada standar kira-kira batasan yang cukup? Karena anak kita kayaknya minta waktu kita terus, padahal kita terbatas waktunya. I would advise that as much as possible, make time. If you cannot do it every day, do it every week. If not every week, make sure every month, extended time. I know of fathers who have to travel, very busy. What they do is they make sure they will take leave and go on family holiday. Jadi kalau saudara bisa lakukan tiap hari, bagus. Atau paling enggak seminggu sekali. Atau kalau enggak ya paling enggak udah sebulan sekali lakukan sesuatu, dan mungkin saudara bisa ambil waktu cuti dari tempat pekerjaan saudara untuk liburan bersama dengan anak saudara. There's also the quality time. If you don't have quantity time, make sure whatever time you can spend is very, very good quality. Kalau saudara tidak punya kuantitas atau jumlah waktu yang cukup, pastikan ketika saudara bersama dengan anak-anak saudara, milikilah waktu yang berkualitas. Let's say I don't have much time for my son, and weekend I managed to find 2 hours to spend with him, and in that 2 hours I kept scolding him, kept saying things that hurt him, then that is even worse. Kalau saudara sibuk dan hanya punya waktu 2 jam bersama dengan anak saudara di akhir minggu,
Dan 2 jam itu saudara habiskan hanya untuk marahin dia, pukulin dia, ya itu malah lebih buruk lagi dampaknya. And one thing I want to encourage you is that, I actually stopped watching television for many years just to make time for my children. Saudara, saya memutuskan untuk tidak nonton TV bertahun-tahun yang lalu, hanya untuk supaya punya waktu lebih bersama dengan anak saya. And there was a season I actually worked part-time in order to make time for my family. Dan ada masa dalam hidup saya di mana saya memutuskan untuk tidak kerja penuh waktu, tapi saya kerja paruh waktu, part-time, supaya saya bisa tetap punya waktu bersama dengan anak-anak saya. So along the way, you will know whether you are taking too much risks if you do not spend that time with your children when they are young. Semakin saudara, pada akhirnya saudara akan menyadari bahwa sangat beresiko ketika saudara tidak menemani anak-anak saudara ketika mereka masih kecil. There are some children, for example, my dad works late. He doesn't have enough time. But weekend, he makes sure he spend time with the children. Seperti contohnya ayah saya nggak punya waktu sepanjang minggu, tapi di weekend, di akhir minggu dia selalu memastikan dia punya waktu untuk anak-anaknya. When I cannot see him, in my mind is, he is busy because he needs to work to feed the family and he is doing it out of love for me. Dan saya membayangkan bahwa dia tidak punya waktu bermain bersama kami karena dia terlalu sibuk untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. But you have to be very careful because some children will think that I never see my dad, I think he doesn't love me. Nah, saudara perlu berhati-hati di sini karena kalau saya membayangkan ayah saya mengasihi saya, akan ada banyak anak yang ketika ayahnya tidak hadir dalam hidup mereka, mereka akan berpikir bahwa ayah saya tidak mengasihi saya. What the mother say is also important. Apa yang ibu sampaikan di rumah sangat penting. If the child say, Daddy always not at home. Kalau anaknya berkata, ayah nggak pernah ada di rumah. If the mother say, because Daddy has to work hard to feed the family. Kalau ibunya berkata, ya karena papa harus kerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita. Then the child will have a very positive image of the father. Anaknya akan punya pandangan yang positif tentang ayahnya. If the mother were to say, Yalla, always not at home, always spend time with his friends, always watch football. Nah, kalau ibunya berkata, iyalah memang ayah kamu mah nggak pernah mau di rumah, dia selalu main sama teman-temannya, selalu nonton sepak bola di luar. Then the child will say, yeah, he's a bad father, not interested in the family. Nah, anak kita akan bisa punya pandangan bahwa ayah saya memang nggak terlalu perhatiin keluarga dan nggak pernah habisin waktu bersama dengan The keluarga. other thing you want to take note of, the 5 love languages? Saudara tahu ada 5 bahasa kasih. If your child's love language is time, and if you don't spend the time, the child will feel very unloved. Kalau bahasa kasih anak saudara adalah waktu berkualitas dan saudara tidak menghabiskan waktu berkualitas dengan anak saudara, maka anak saudara akan merasa tidak dikasihi. So you need to know your child. Jadi saudara perlu tahu bahasa kasih dari setiap anak saudara. Okay, so Mr. Jason, would you like to sit over here? So yeah. Okay, actually I'm Oh, quite is it okay here. for you to be there? Yeah, Okay, I think I can see. so yeah, kami minta maaf apabila pertanyaan tidak langsung di display di screen ya, karena kami akan mensortir beberapa pertanyaan dulu. Okay, so there's a second question. How to deal with the kid who listens to the mother more than to the father? Okay. Apa yang perlu dilakukan ketika seorang anak lebih dengar ibunya daripada bapaknya? The question is why? Yang seharusnya ditanyakan adalah mengapa seorang ayah lebih mendengar ibunya daripada ayahnya. Maybe I will give you a principle rather than tell you, because I really don't know if the mom is doing the right thing, saying the right things, why not, right? Go and listen to your mother lah. Jadi saya akan memberikan prinsipnya saja, panduannya, karena kalau memang ibunya mengajarkan hal yang benar, menginstruksikan hal yang baik, kenapa enggak nurut sama ibunya gitu. I want to encourage the mothers here to help your husband. Saya ingin mendorong para ibu di sini yang hadir untuk menolong suami saudara. I give you one example. Saya kasih satu contoh. The child say, Mommy, how many planets are there in the solar system? Seorang anak bertanya, Mah, berapa banyak planet di tata surya? I don't know, ask your father very smart.
Seorang ibu itu mungkin bilang, saya nggak tahu, tanya papa kamu pinter. Your father is going to come home soon. Okay, later you ask him. Nanti papa kamu sebentar lagi pulang, tanya papa. And then the child walked away, then the mother called the husband. Nah, waktu anaknya pergi, ibunya cepat-cepat telepon bapaknya. Hey, your son's going to ask you this question. You better go and find out, okay? Anak kamu pulang nih bakal ditanya nih tentang ini, cari tahu dulu, cepet. So come back hero lah. Nah, kalau pas bapaknya pulang ya bapaknya udah tahu lah jawabannya, jadi pahlawan buat anaknya. But if the child say, Mommy, what is this answer? Mother say, I don't know. Kalau ada anak yang tanya sama ibunya, apa jawaban dari pertanyaan ini? Mamanya cuma bilang, saya nggak tahu. Then the child say, oh, shall I ask daddy? When he come home, shall I ask daddy? Oh, saya boleh nggak tanya papa kalau dia pulang? Mother say, he's stupid, don't ask him, don't waste your time. Dia nggak pinter lah, udah jangan tanya lah, jangan buang waktu kamu. So, wife needs to be your husband's cheerleader. Jadi seorang istri, ayo jadi cheerleader buat suami saudara. And there is a research that says maternal gatekeeping. We did a survey in Singapore, and we found that 30% of the mothers do this. It is called maternal gatekeeping. Saya melakukan survei di Singapura dan dinyatakan bahwa 30% dari para wanita atau para ibu melakukan perlindungan maternal, ya perlindungan ibu. It's not a good thing. For example, the father come home. Sebenarnya itu bukan hal yang baik ya. Contohnya ketika seorang ayah pulang. Then the mother said, Daddy very tired lah. Don't disturb daddy. Daddy very tired. Let daddy rest. Don't disturb daddy. Jangan ganggu ayah, jangan ganggu ayah lagi capek. Udah, jangan ganggu. It's very good, right? The mother is good, right? Want to take care of the husband. Also, don't the kid to disturb the daddy. Kelihatannya baik saudara, supaya anaknya jangan mengganggu ayahnya lagi istirahat ya baru pulang kerja. Then the child grow up, bigger size than the mommy. Nah, waktu anaknya bertumbuh udah sama tingginya dengan ibunya. Never talk to the daddy. After that, suddenly want to talk to the daddy. How to talk to the daddy? Ketika anaknya bertumbuh tanpa pernah diskusi atau bincang-bincang dengan ayahnya, gimana anaknya bisa terbuka sama ayahnya? So, kalau itu yang terjadi. Encourage the husband and the child to bond, to build relationship. Justru ibu-ibu mengencourage atau mendorong suaminya untuk terlibat dengan anak-anak mereka. There was one time, one mother told me, I bought 2 movie tickets. Ada satu waktu saya ingat ada seorang ibu berkata pada saya beli 2 tiket I said, nonton. for who? For you and your husband? Saya bilang buat kamu dan istri kamu. No. For Suami my kamu? husband and my son. I want them to go and watch movie. Oh, istrinya membelikan buat suaminya dan anaknya supaya berdua aja nonton bioskop. One mother said, because of dads for life, now there's a life for moms. Ada seorang ibu berkata pada saya, karena ada program Dads for Life, maka sekarang ada Lives for Mom, ada kehidupan buat para ibu. Maybe I just add one point. Saya tambahkan satu poin. Downstream, midstream, upstream. Ada downstream, midstream, upstream. Downstream, our children. Downstream itu anak-anak kita. Midstream is our marriage. Midstream itu pernikahan kita. Upstream is ourselves and our relationship with God. Upstream itu diri kita dengan Tuhan. If this is strong, it will flow to the marriage. Kalau upstreamnya itu kuat, hubungan kita dengan Tuhan kuat, maka itu akan mengalir dalam pernikahan kita. If the marriage is strong, it flows to benefit our children. Kalau pernikahan kita kuat, maka itu akan mengalir menjadi berkat bagi anak-anak kita. The best gift you can give your children is to build your marriage, make it strong. Hal terbaik yang kita bisa berikan pada anak-anak kita adalah membangun pernikahan yang kuat dengan pasangan kita. Of course, the best gift you give your wife is make sure you have a strong relationship with God. Dan hadiah terbaik yang kita bisa berikan pada pasangan kita atau istri kita adalah hubungan kita yang baik dengan Tuhan kita. Next question. Okay. The next question. How can we improve as parents considering the influence of our own strict and uncommunicative Asian parents? Can we have the question up there? Okay. So, how can we improve as parents Yep.
considering the influence of our own strict and uncommunicative Asian parents. Okay. So I guess whatever is good from our parents, whatever is good, we follow, we do. Apapun yang baik, yang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa, I explain the question first. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik kalau kita nggak punya pola didik waktu kita kecil itu baik dari orang tua kita. Jadi apapun yang baik, yang orang tua kita pernah lakukan pada kita, kita lakukan kepada anak-anak kita. Whatever is not good, Apapun yang buruk, you either don't do or you do the opposite. jangan lakukan atau lakukan sebaliknya, lakukan yang baik. Whether they are Asian parents, Western parents, doesn't matter. Mau dia Asia, mau dia dari luar negeri, Eropa, nggak peduli. In fact, now with research, follow what the research is telling us. Kita mengikuti apa yang riset itu temukan buat kita. And of course, the research is telling us what the Bible already has told us. Sebenarnya riset-riset itu hanya menunjukkan apa yang sebenarnya sudah dituliskan oleh Alkitab buat kita. I hope that answers the question. Oke ya. Sekarang pertanyaannya, jika anak sudah memasuki remaja, tetapi bonding time dengan ayah sudah lewat, apa masih bisa diperbaiki dan caranya bagaimana? If the son or daughter already past the time that it's become teenager already but don't have any bonding with the father, then how should they do? Next. That's why we call dads for life. Forever your child is your child. Nah ini sebabnya program yang kita lakukan adalah ayah sepanjang hidup. Jadi berapapun usia anak saudara, dia tetap anak saudara. Saudara tetap sebagai ayah. In fact, I spoke to teenagers, I spoke to young adults. Many of them want to reconnect with their fathers. Bahkan kenyataannya ketika saya banyak diskusi dengan anak-anak remaja atau bahkan sudah mulai dewasa anak-anak tersebut, itu mereka masih punya satu kerinduan untuk bisa terhubung kembali dengan ayah mereka. I would encourage parents to learn how to press the reset button. Saya mendorong para orang tua, terutama ayah, untuk belajar bagaimana memencet tombol reset. It can be with my wife to reset, it can be with my child to reset. Bisa dengan pasangan kita atau istri kita meriset hubungan kita, atau dengan anak-anak kita mulai meriset hubungan kita. To reset is, I'm sorry, will you forgive me? Untuk meriset hubungan itu kembali, kita bisa mengatakan, maukah kamu memaafkan saya? Dan maafkan saya, I'm sorry. Dan will you forgive me? Maukah kamu memaafkan saya? I'm sorry, son, when you're growing up, I didn't make time for you. I wasn't there for you. I was too busy. Anyway, I never hear Jason Wong talk, so Maafkan saya nak, karena waktu kamu bertumbuh, saya sibuk sekali, saya nggak punya waktu buat kamu, saya kehilangan komunikasi dengan kamu, tapi tadi ada seminar Pak Jason Wong, jadi saya mau minta maaf sama kamu. I'm so sorry for not being there for you, for saying things or for beating you, I'm so sorry. Will you forgive me? Saya minta maaf karena mungkin saya mengatakan hal kasar sama kamu, saya memukuli kamu, maukah kamu memaafkan saya? And sometimes you may need to wait for the answer to come. It may take minutes, it may take days, it may take weeks. Dan untuk mendapatkan jawabannya mungkin saudara menunggu beberapa menit, kadang-kadang saudara perlu menunggu beberapa hari, bahkan mungkin beberapa minggu saudara tunggu sampai anak saudara mau memberikan pengampunannya pada saudara. And after that, make sure you say, I love you, I want to bless you. Setelah itu pastikan bahwa saudara mengatakan, aku mengasihi kamu nak dan saya mau memberkati kamu. One time in Malaysia again, one father came to me and said, I say sorry, but he never respond. Ada satu ayah di Malaysia pernah mendatangi saya dan mengatakan, saya udah minta maaf loh, tapi dia nggak pernah membalas saya.
So I thought, how did you say sorry? Usually it works. So I said, let's role play. You are the father, I'm your son. Okay, how did you say sorry to your son? Jason bilang kayaknya biasanya sih berhasil ketika minta maaf. Coba sekarang role play atau kita contohin deh. Kamu cara minta maafnya gimana kepada anak kamu? Contohin. Now this father, he actually forced the son when he was young to go to church with him. Jadi ayah ini waktu anaknya masih kecil dipaksa anaknya ini ikut ke gereja dengan dia. Because the father became a Christian, very excited, but the son, not yet a Christian, but he forced the son to go. Karena ayahnya mengalami perjumpaan dengan Kristus, menjadi orang Kristen, sangat semangat dan paksa anaknya untuk ikut ke gereja. So he told me, this is how I say sorry to my son. I said, son, I'm so sorry that I forced you to go to church. Nah ini cara ayah itu dikasih contoh pada Jason, ini cara saya, nak, papa minta maaf karena waktu kecil kamu papa paksa ikut ke gereja. Then he went on, he said, but you must understand now, it's for your good, what? Dan ayahnya kasih penjelasan, ya tapi kamu harus ngerti dong, kenapa papa paksa kamu ke gereja. So when we say sorry, we don't give reasons or excuse. Jadi saudara perlu ingat waktu kita minta maaf, kita nggak kasih alasan kenapa kita lakukan itu ya. So he said, oh, okay, I will try again. Ayah itu baru bilang, oh oke, dia akan coba lagi. Nggak kasih alasan ya. Minta maaf saja. Okay, shall we go on? Yeah, another question. As a dad working in different cities, separately from the kids or children, I outsource some fatherly obligations to their mother and grandparents. How much can obligations be outsourced? Okay. So when you are away, are you connected to your child? Jadi pertanyaannya adalah ketika seorang ayah tidak ada di kota tersebut, banyak tugas-tugas diserahkan pada ibu atau kakek nenek. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk sejauh mana itu bisa diserahkan pada ibu atau ayah atau kakek nenek. Ya. Ketika kita di kota lain, pertanyaan Jason adalah seberapa terhubung kita dengan anak kita. There are fathers who are physically present, but they are emotionally absent. Karena ada ayah-ayah yang secara fisik hadir, tapi secara emosi itu tidak ada dalam kehidupan anak-anaknya. There are fathers who are physically absent, but they are emotionally connected. Ada juga ayah lain yang secara fisik tidak hadir menemani anak-anaknya, tapi secara emosi mereka terhubung. My daughter studied in Australia for 4 years. Anak saya belajar di Australia selama 4 tahun. Hi Sarah, how are you? Good morning. Hope you have a nice day. Daddy thinking of you. Daddy loves you. Hai Sarah, gimana kabarnya kamu hari ini? Cuman mau kamu tahu, Papa mikirin kamu dan Papa mengasihi kamu. Oh, your birthday is coming. Daddy bought this for you. I will send over to you. Ulang tahun kamu bentar lagi, Papa udah beliin ini, nanti Papa kirim ya buat kamu. Physically absent, but I'm always connected. Walaupun terpisah dengan jarak, tapi selalu terhubung secara emosional dengan anak saya. There was one time, that time was FaceTime, right? She said, Daddy, I need to FaceTime you. Daddy, FaceTime. Ada satu kali waktu itu zamannya FaceTime baru mulai, anak saya berteriak, oh perlu FaceTime I said, why? She said, there's a spider in my room. Anak saya tanya sama anak saya, kenapa kamu butuh banget FaceTime? Anak saya bilang, oh ada laba-laba di kamar saya. So I FaceTime her, she was like panicking. Saya FaceTime dengan dia, kelihatan dia lagi panik. I was thinking, what can I do? I cannot beat the spider for you. Saya lagi bingung ini gimana caranya, saya kan nggak bisa, saya nggak ada di situ. But I was giving her emotional support. Saya kasih dia support secara emosi. I said, can you get your friend next door? Go and call somebody to come. Cari teman di dekat-dekat kamu. And then she said, yeah, I'm going. But you stay there, you don't move, you stay there. Dia bilang, saya akan pergi cari teman, tapi dia perintahin laba-labanya untuk jangan gerak. I was all the way in Singapore, I was on my chair. Okay, don't worry, I stay here. Dia minta saya nggak bergerak dari kameranya ya, FaceTime. She knows I'm there for her, even though we are few thousand kilometers away. Jadi anak saya tahu pasti bahwa saya tetap ada di situ bersama dengan dia, walaupun saya jauh sebetulnya secara fisik.
Oke, ya. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu ya, di luar juga hujan, jadi kita masih tetap bisa lama di sini ya. Is it okay? Alright, another question that is interesting. Okay. How should we act and do if we catch our child trapped in pornography and addicted into it? That makes sense. Apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua atau ayah ketika kita mengetahui bahwa anak kita terlibat dalam pornografi dan Addicted to it. Canduan. dan kecanduan tertentu. Okay, this is a big topic, so I would encourage all of us, if it's possible, the school leaders organize a dedicated talk on this topic. Karena ini topik yang penting, maka saya berharap sekolah bisa bikin satu topik khusus mengenai ini. Pornography, sex education, I think it is a very important topic. Pornografi dan pendidikan seksual sepertinya topik yang penting. So that's what I would encourage you to do. Itu yang saya mendorong kita semua untuk lakukan. The most important thing is when your son or your daughter come to you and you discover they did something wrong. Could be porn, could be stealing, could be involved in drugs or gangs. Satu hal yang penting yang saya ingatkan pada saudara ketika anak saudara datang dan memberitahu saudara bahwa dia terlibat dalam pornografi atau kecanduan hal tertentu atau terlibat dalam satu geng. The most important thing is our posture is you want to understand your child. Yang terpenting adalah postur kita adalah kita mencoba mengerti apa yang terjadi dengan anak kita. What led to that? What happened? And you must give the child a safe space to open up to share with you. Apa yang terjadi dengan anak kita sampai dia mengalami hal tersebut, kita izinkan anak kita untuk menceritakan kisahnya pada kita. You know the woman at the well in the Bible, the story, she did a lot of bad things, so-called wrong things. Saudara ingat peristiwa di Alkitab diceritakan ada perempuan Samaria di pinggir sumur itu, dan perempuan itu melakukan banyak hal-hal yang salah sebetulnya. Jesus didn't shame her, Jesus didn't condemn her. Tuhan Yesus tidak mempermalukan dia, Tuhan Yesus tidak menuduh dia. She felt so loved, she felt so accepted, and as a result, she was set free. Wanita ini merasa begitu diperhatikan dan dikasihi sampai mengakibatkan pada akhirnya dia dibebaskan. If I can summarize, Kalau saya bisa merangkum, we have needs in us, and if the need is not met in the right way, the need may have to be met in the wrong way. kita punya satu kebutuhan dalam hidup kita. Kalau kebutuhan itu tidak dipenuhi dengan cara yang baik, maka kebutuhan itu akan dipenuhi dengan cara yang salah. Let's say I'm very hungry, I'm very hungry. Ini sebagai contoh, saya sangat lapar ini. If I don't find healthy food, I may have no choice but to eat the unhealthy food. Kalau saya tidak menemukan makanan yang sehat, maka pilihannya dalam hidup saya adalah akhirnya makan makanan yang tidak sehat. If I'm hungry for love, if I cannot find healthy love and affirmation, I may need to look for love at all the wrong places. Kalau saya haus akan kasih sayang, dan saya tidak menemukan kasih sayang di tempat yang tepat, maka bisa berakhir saya akan mencari kasih sayang di tempat yang salah. So that's what we need to discover what is underneath that. Jadi yang penting yang perlu kita sebagai orang tua ketahui adalah menemukan apa yang dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan oleh anak kita. So on the issue of porn or sex education, I would encourage you to have a separate session. Jadi untuk menjawab pertanyaan mengenai pornografi dan pendidikan seksual, kalau bisa dilakukan pada sesi yang berikutnya saja. Let's go on, okay. My daughter is very low self-confident and many times she easily gives up. What should I do? Putri saya rendah kepercayaan dirinya dan banyak kali mudah menyerah. Apa yang perlu saya lakukan? For me, I always try to find
gives, the talents that is inside a person. What can she do well? What is she passionate about? Recognize the strength, the good that is in the person. Banyak kali yang saya lakukan adalah mencoba menemukan dalam diri anak tersebut atau orang tersebut apa yang bagus yang dia bisa lakukan. Apa yang Tuhan kasih, talenta apa yang Tuhan kasih dalam anak tersebut. Dan menyatakan hal itu kepada anak tersebut atau orang tersebut. Menyadarkan mereka ini kemampuan mereka. And always start with things that the person can do rather than things that the person is not able to do. Selalu mulai dengan hal yang bisa dilakukan oleh orang tersebut atau anak tersebut daripada kita memulai dengan hal yang anak tersebut tidak bisa lakukan. You know, when I was trying to change the Singapore prison system, Saudara tahu ketika saya sedang berusaha untuk mengubah regulasi di dalam penjara-penjara di Singapura. I mean, they lock up in the prisons because they have failed in life, failed in school, everything failed, they end up in prisons. Saudara tahu yang terjadi adalah banyak kali mereka berujung di penjara karena orang-orang tersebut gagal dalam kehidupan, gagal dalam sekolah, gagal di banyak hal, makanya ujungnya di penjara. And some of them, the families have given up on them. Dan banyak kasus mereka ini sudah, keluarga besar dari mereka sudah nyerah lah dengan orang tersebut. So one time I organized a songwriting competition, a singing competition. Jadi satu waktu saya memulai perlombaan menulis lagu dan perlombaan menyanyi di penjara. Wow, some of them can write very well, some of them can sing very well. Dan banyak di antara mereka bisa menulis syair lagu dengan bagus dan banyak dari mereka juga bisa nyanyi dengan bagus. And then at the end, during the finals, we invited the family members to come and watch them. Dan di final dari perlombaan tersebut, saya mengundang keluarga-keluarga mereka untuk datang dan menyaksikan para napi ini. For the first time, the family members saw that they are doing something positive, useful. Dan buat beberapa keluarga mereka melihat pertama kalinya dalam hidup orang-orang tersebut, napi-napi tersebut sesuatu yang positif dalam hidup mereka. And I organized cooking competition inside the prisons, Iron Chef competition. Dan saya mulai juga perlombaan masak Iron Chef di dalam penjara. And then the finalists, we invited the family members to come and watch them compete. Dan sebagai waktu finalnya, saya undang keluarga-keluarga mereka juga untuk datang dan menyaksikan mereka kompetisi. For me, I'm not interested in the newspapers. I just interested that whatever they cook, they let their family members try. Saya nggak terlalu peduli dengan berita di media massa apa yang terjadi di penjara. Saya lebih penting apa yang napi-napi ini bisa masak dan berikan untuk keluarga mereka di kompetisi tersebut. We have the sous chefs from the hotels to come as the judge and they say, "Wow, these are very good, very good. I want to employ you." Dan saya undang chef-chef terkenal dari hotel-hotel dan waktu chef itu jadi juri, dia bilang, wah ini bener enak masakannya, nanti kerja sama saya. So in front of the family members, the family saw that their family can do something good. Jadi di depan para keluarga mereka akhirnya menyadari bahwa anggota keluarga mereka yang di penjara ini masih bisa melakukan hal yang baik. So for our children, sometimes they may not do well in school, they may not do well compared to their friends, they feel very lousy, but we need to help them to find what they are good at and to encourage them in that direction. Nah, kadang-kadang dalam anak kita mungkin di pelajaran dia kurang terlalu bagus, atau hubungan sosial dengan teman-temannya kurang bagus. Kita perlu mencari dalam diri dia apa yang luar biasa dalam diri dia, apa hebatnya dia, talentanya apa. Dan kita menyemangati mereka untuk melakukan hal tersebut. Okay, so this will be the very last question. What should we do to parenting if we still have inner child problem? Does it make a big effect how we do parenting it? How to solve it if that makes problem? Pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan dalam memparenting anak-anak saya ketika saya masih mengalami
inner problem atau pergumulan pribadi, hal apa yang saya perlu lakukan untuk keluar dari situasi tersebut, dan yang terakhir, How to solve. bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Earlier I mentioned downstream our children, midstream our marriage, upstream is ourself. Tadi saya sempat sampaikan, downstream itu bagaimana hubungan kita dengan anak kita, midstream bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita, dan upstream bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. If you can recognize that, you can recognize upstream problem, then to me that is a good start. Kalau kita bisa menyadari dalam hidup kita bahwa ada masalah nih kita dalam upstream kita dengan Tuhan, sebenarnya itu start yang bagus atau awal yang baik. And if you do need specialized help, well, you look for specialized help because there are counselors, there are psychologists, there are pastors. Dan kalau saudara menyadari dalam hidup saudara, saudara perlu bantuan dari profesional, dari konselor, dari gembala, saudara bisa minta bantuan juga kepada mereka. Oke. Baik Bapak Ibu, kebetulan di luar sudah cerah, mungkin ini sudah nandain kita harus segera pulang dari sini. Oke, kita beri tepuk tangan dulu yang meriah kepada Pak Jason dan Pak Julian. By the way, mumpung pas dengan pertanyaannya, saudara, saya bangsa kita punya konselor-konselor. Ya, bahkan saya bangsa do the extra miles, saya bangsa hari ini punya 4 konselor untuk menolong anak-anak saudara. Saudara yang punya masalah dengan hidup saudara, jangan sungkan juga, saudara menghubungi konselor kita, dan konselor kita akan memberikan referral. Konselor-konselor mana di kota Bandung yang bisa membantu saudara untuk keluar dari persoalan saudara, atau untuk membantu saudara secara kesehatan mental. Ya, jadi jangan sungkan, hubungi konselor sekolah, dan kita ada untuk menolong keluarga kalian. I just explain we have counselor in school that they can bring. Bisa tampilkan video terakhir? Yeah. We'll just show half of it, okay? It is a group of fathers in my son's school that organize a lot of father-child bonding workshops for fathers, etc. And we also have helped many schools in Singapore to do this under Dads for Life. Kita akan menyaksikan, nggak harus semua, mungkin setengah dari video ini. Ini video di mana di sekolah anak saya dilakukan bonding, acara bonding antara ayah dengan anak untuk membangkitkan ayah-ayah peduli dengan anak-anak mereka dan membangun relationship yang bagus dengan anak-anak mereka. Ya, dan acara ini akhirnya bukan hanya terjadi di sekolah anak saya, di sekolah anak Jason, tapi mulai beredar di berbagai sekolah juga mulai mengadopsi program ini. Ya, ini juga yang kita mau coba bawa ke Cahaya Bangsa dan berharap nanti ke depannya akan bisa dibawa ke sekolah-sekolah lain atau organisasi lain di Indonesia. Silakan ditampilkan. Siap-siap back to school day ya di Cahaya Bangsa dengan ayah. Ini I Can Workshop ya, kita sudah mulai lakukan di Kota Bandung, sudah 5 batch. Ini pergi ke akuarium di Singapura ya, ayah dan anak. SeaWorld. Nah ini di Tahura. Ya. Ketika ayah pergi dengan anak-anaknya, ibunya bisa punya kehidupan di rumah.
see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I adore you. And wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Siap-siap beli tenda ya semua. Oh, I will sing to you a hymn of love. It's the best noodle ever. First time I have done this ever since I left NS. Do you like cooking? But my daughter likes cooking, so yeah, this is the first time I'm cooking outfield. She's more excited than me. We can stop the video. And you are sleeping with your father. So thank you. Terima God kasih bless you. semuanya. Boleh. Bisa ditampilkan video yang satu lagi. Habis itu baru tampilin slide terakhir ya. Daddy, you know how much I love you. Ini kita di training oleh Edwin ya. Edwin training kita selama 3 hari untuk jadi trainer workshop I Can. Workshop khusus para ayah. Kita udah lakukan 5 batch ya di Kota Bandung dari berbagai gereja. To be your number one. You understand me. You teach me how to pray. And you play the games I love to play. I have no fear when you are near. You guide me through the darkest night. I love you, Daddy. You are my hero. You're always in my dreams. I love you, Daddy. Oh, Daddy. You are my superstar. Jadi saya mengundang semua dari kita, para ayah yang mau terlibat dalam workshop ini, nanti bisa scan barcode ini. Sekarang aja ya, bisa di-scan ya. Saudara register, diisi sebentar. Register aja nama saudara, nanti kita akan hubungi untuk workshop berikutnya. Yang kita udah lakukan 5 batch. Nanti saudara register aja, nanti akan diminta ngisi nomor handphone dan kita akan menghubungi saudara untuk workshop I Can terdekat. Ya, ini workshop untuk para ayah.
Nah, workshop ini akan dilakukan hanya memakan waktu 6 jam. Jadi kita biasanya break jadi 2, 3 jam dan 3 jam. 2 kali pertemuan. Jadi nggak sulit saudara. Saudara mau jadi ayah yang lebih baik, wajib ikut workshop ini. Ya. Nanti kalau saudara lihat itu bagus dan saudara mau diperlengkapi, saudara bahkan bisa menjadi trainer. Saudara bisa bawa ke gerakan ini atau workshop ini ke komunitas saudara. Ya, komunitas saudara bisa ke, mereka lakukan ini di penjara di Singapura, ya workshop ini. Mereka lakukan ini di perusahaan-perusahaan di Singapura, di sekolah-sekolah di Singapura, dimanapun juga. Dan bahkan workshop ini tidak terbatas hanya untuk kalangan Kristiani saja. Workshop ini bersifat netral, jadi tidak bahas ayat. Ini workshop untuk memberkati para ayah, sangat direkomendasi. Ya, jadi scan barcode-nya, atau foto nanti untuk teman saudara, keluarga saudara, mungkin adik saudara atau siapapun, foto aja nanti saudara bisa isi, ya. Dan dengan banyaknya peminat ya batch demi batch ya akan kita lakukan, ya. Karena satu batch nggak lebih biasanya dari 16 orang satu kelas, ya. Oke, berikutnya yang terakhir adalah bisa ditampilkan. Nah, kita akan mengadakan leadership meeting dengan Jason. Ya, Jason akan ada di sini sampai hari Senin, Selasa dia kembali ke Singapura. Jadi kita mengadakan leadership meeting khusus bersama dengan Jason. Buat saudara yang memimpin dalam satu perusahaan, mau punya gerakan para ayah buat staff-staff saudara, atau saudara salah satu pemimpin di gereja, atau mungkin saudara kenal pemimpin saudara di gereja, rindu juga untuk ada kegerakan ayah dalam gereja saudara atau pelayanan saudara, bisa scan barcode ini atau foto barcode ini dulu, nanti minta pemimpin saudara isi, atau saudara bisa ikut juga terlibat, saudara sebagai seorang pemimpin, foto dan ikut. Acaranya hari Senin jam 10 di Paskal 23, ya di JB3, ya kita pakai ruangan di JB3, gereja JB3, itu di atasnya restoran Chunggiwa. Ya. Nah, kalau ada bangunan bulat di depan di Pasir Kaliki, nah itu kita ada di lantai 2, ya kita lakukan di lantai 2. Ya, saudara bisa register sebagai pemimpin. Ya. Oke, cukup sekian dari saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Pak Julionio. Oke, kami sangat berterima kasih kepada fathers, ya para ayah yang sudah hadir di sini dan didampingi juga oleh mothers, dan ya kami berterima kasih dan segera kita akan mengakhiri kegiatan kita pada siang ini. Ya, kita semua mari bangkit berdiri. Semua para ayah meneriakkan kata Dads for Life 3 kali ya. Kita menutup seminar ini. This is what we normally do in Singapore when we gather fathers in a conference. Ini biasanya yang kita lakukan di Singapura atau di conference ketika kita mengumpulkan para ayah. The largest we have is 1,000 fathers. Yang terbanyak yang kita pernah lakukan adalah 1.000 orang ayah. We're going to shout Dads for Life 3 times, and each time we shout Dads for Life, okay? Nah, 3 kali kita teriakkan Dads for Life, ya. You ready? Siap? Siap. I say hip hip, you shout Dads for Life, okay? Saya teriakkan hip hip, saudara teriak Dads for Life, ya. Hip hip, Dads for Life. hip hip, Dads for Life. hip hip, Dads for Life. Woo! Oke. Thank you, saya undang Pak Diki untuk menutup dalam doa acara kita Pak. Oke. Sebelum saya tutup dengan doa, beberapa minggu yang lalu kita CBCS ada CBCS Fun Run. Kita semua family lari jalan bersama dan kami melihat efeknya, dampaknya begitu luar biasa, baik sekali. Dan kami berharap, kemarin saya sempat ngobrol dengan beberapa keluarga, kalau nextnya kita orang tua yang kumpul bersama-sama, kita pikirin 1 tahun ke depan kalau kita mau bikin apa untuk anak-anak kita di sekolah Cahaya Bangsa. Biar guru-gurunya istirahat. Dengan senang hati. Dan beberapa parent agree dengan itu. Apalagi dengan adanya Dads for Life, kami berharap bahwa ini akan membawa impact buat anak-anak kita yang ada di sekolah Cahaya Bangsa.
Dan kalau anak-anak kita sudah lulus, kita tetap bisa melakukannya bersama-sama sebagai satu alumni, bukan hanya untuk anak-anak kita, tapi generasi-generasi yang akan datang. Kedepannya kalau ada Bapak Ibu Saudara yang tertarik untuk bersama-sama bergabung dalam kegerakan ini, terutama untuk anak-anak kita di Sekolah Cahaya Bangsa, Saudara, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Miss Regina, bisa kasih tahu, saya mau terlibat. Dan kedepannya kita akan kumpulkan bersama-sama, kita pikirkan sama-sama kapan waktunya kita camping di situ. Siap. Atau bikin layang-layang, dan ini sudah oke katanya. Jadi saya mau encourage semua parent bisa menghubungi Miss Regina, atau nanti setiap orang yang sudah ikut ICANN workshop, kita akan hubungi juga untuk kita approach kan, kita pikirkan sama-sama untuk generasi yang akan datang. Amin. Oke, kita tutup dengan doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami sudah belajar banyak, kami sudah terinspirasi banyak Tuhan, kami berdoa, biar Engkau pakai kami Tuhan para ayah, untuk anak-anak kami. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, pakai kami Tuhan untuk generasi-generasi yang akan datang. Sehingga mereka bertumbuh menjadi seorang anak, satu generasi yang mengenal Tuhan, satu figur yang baik mengenai kami sebagai ayah mereka. Dan juga lebih daripada itu kami berdoa untuk generasi ini Tuhan bisa mengenal figur Bapa yang ada di surga. Pimpin kami Tuhan di dalam semua halnya Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan ke depannya bisa membawa kebaikan dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, bagi semua generasi yang ada di bawah kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih semuanya. Thank you. Okay.